Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Classy Story, channel yang memberikan informasi seputar otomotif. Baik, di video kali ini Classy Story mau berbagi tentang mobil yang berebet-berebet, nyendal-nyendal, bahkan ketika mau jalan itu malahan mati ya. Dan itu harus RPM gede terus. Nah, kira-kira apa saja yang harus dicek? Nah, tentunya ini dicek yang paling mudah dulu ya. Soalnya kalau nanti sudah terlanjur bongkar-bongkar, ternyata masalahnya adalah hal yang sangat sepele. Itu tentunya sangat menguras tenaga dan pikiran teman-teman ya. Jadi kita cek yang paling mudah dulu. Oke, apa saja yang harus dicek? Kita cek satu persatu. Let's go. Boom. Subscribe Classy Story now. Nah, kita cek dulu yang paling mudah dulu ya. Soalnya nanti kalau udah bongkar macam-macam tapi ternyata masalahnya ada hal yang sepele, kan malah jadi dua kali kerja ya. Nah, kita yang pertama adalah cek busi dan kabel busi. Nah, ini cara mengeceknya adalah nyalakan mesin dulu. Ketika sudah bisa stasioner ya, pastikan sudah bisa stasioner. Terus kalau misalnya kabel busi ini diangkat atau dilepas seperti ini, nah ini harusnya yang normal itu tambah berebet atau bahkan mati ya, sampai mati. Tapi kalau diangkat seperti ini atau dilepas itu tidak ada perubahan, nah kemungkinan itu yang bermasalah, entah dari busi atau kabel businya ya. Coba cek satu persatu dulu. Ini 1 2 3 4 dicek semua. Terus selanjutnya yang kedua adalah ini bensin yang di pelampung ini dicek dulu. Nah, siapa tahu kotor banget atau kemasukan air ya. Nah, kita lepas dulu baut ini untuk mengeluarkan bensinnya atau BBM-nya. Ini bagi yang mobil karbu ya, yang ada penampungnya. Terus ini dilepas bautnya. Selanjutnya dikasih wadah bawahnya. Pokoknya bensin ini ditaruh di wadah ya, biar kita tahu itu tercampur air atau kotor atau gimana ya. Tujuannya seperti itu. Dan kalau misalnya masih bersih atau tidak bercampur air, dan pastikan volumenya penuh di pelampung ini ya. Nah, ini berarti ini aman. Dan kita cek ke pengecekan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kabel-kabel. Nah, ini kabel-kabel, ada kabel delco ya. Nah, biasanya ini kabel di delco. Bagi teman-teman yang masih menggunakan platina atau TCI ya, nah ini cek dulu kabel yang menuju ke delco atau main delco ini, ground delco. Pastikan kalau menggunakan platina itu kondensornya. Nah, ini kondensornya, kabel kondensor itu benar-benar nempel di ini, di bagian baut delconya ya, bukan di ground delconya, bukan di body delconya. Karena kalau misalnya ini nempel di body delco, otomatis akan berebet bahkan tidak mau nyala. Dan ya, teman-teman, kabel coil, main coil ini juga penting ya. Nah, ini jangan sampai ini nempel di body delco ya. Ini harusnya cuma berada nempel di baut delco ini ya. Kalau nempel di body delco, otomatis nanti tidak akan nyala atau bisa nyala tapi berebet. Nah, ini kabel main coil ya. Nah, ini sambung ke sana, ini sambungan. Nah, ini ya. Ini cukup penting juga. Kebanyakan yang bongkar platina setelah ganti platina tapi tidak mau nyala. Nah, kemungkinan ini, nah baut ini tidak dipasang isolator ya, yang bagian plastik seperti plastik itu ya. Nah, ini jadi kemudian nempel di body delconya, jadi tidak akan nyala karena harusnya ini
baik kondensor maupun kabel main coil itu cuma dapat ground dari bagian baut platina ini, bukan dari body Delco. Di video-video Classic Story sudah ada ya, sudah ada keterangan seperti ini ya, tapi ini saya jelaskan kembali agar sekalian untuk mengecekkan ini mobil kok berebet-berebet atau kurang enak. Nah, ini bisa dicek. Dan selanjutnya adalah kabel yang menuju ke coil ya, yang menuju ke coil juga cek, entah itu kabel businya atau kabel yang menuju ke plus dan min, entah itu mungkin karena putus atau karena ngefong atau pengapuran ya, jadi pengapian itu tidak maksimal. Yang selanjutnya adalah pengecekan di platina, atau kalau yang sudah menggunakan TCI ya TCI nya dicek ya. Nah, ini platina ada di dalam Delco ini, maaf bentar, ini agak susah. Nah, platinanya ini ya, platina. Nah, ini pastikan platinanya itu tidak terlalu renggang atau tidak terlalu rapat ya. Kalau saya patokannya kira-kira pakai kertas rokok itu ya, 1 lembar saja. Nah, itu bisa jadi gapnya atau jaraknya ya. Nah, terus cek juga platinanya ada bentol-bentolnya atau ngupil apa enggak ya. Biasanya kalau platina yang bentol-bentol itu bisa bikin berebet juga dan nggak enak ya, nyendal-nyendal. Dan yang selanjutnya adalah TCI ya, kalau yang sudah menggunakan TCI. Nah, untuk pengecekan TCI bisa lihat di video dari Classic Story, nanti saya kasih linknya atau klik di kanan atas ya, atau saya kasih di deskripsi. Nah, ini pastikan teman-teman kalau sudah menggunakan TCI itu gapnya platina itu sudah enak duluan ya. Jadi kalau misalnya sudah tadinya platina tapi nggak enak ya, ini platinanya maksudnya setelannya kurang pas, entah itu gapnya atau platinanya kotor, terus dipasang TCI itu hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau pastikan sebelum pasang TCI itu setelan platinanya benar-benar sudah enak dan sudah pas. Nah, untuk selanjutnya adalah ini cek tutup Delco-nya ya. Nah, ini kalau misalnya lepas seperti ini bisa mengakibatkan nggak nyala malahan ya. Tapi kalau misalnya ini, maaf gambarnya goyang-goyang. Nah, misalnya arahnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Misalnya letaknya itu miring dan tidak, atau bahkan ini sudah habis. Nah, otomatis pengapian akan terganggu ya. Jadi RPM-nya harus tinggi, karena kalau RPM rendah apinya tidak sampai di rotor ini ya. Nah, ini cukup penting juga. Dan cek bagian pin-pinnya ini, pastikan tidak ada karat-karat. Nah, ini kebetulan saya dapat Delco ini tutupnya sudah tutup Delco Racing ya. Kalau yang biasa ini cuma pendek-pendek ini bagian ininya. Nah, yang selanjutnya adalah cek temperatur ini ya. Nah, ini temperatur ini penting, yang di dashboard, atau kalau teman-teman nggak pasang seperti ini, nggak ada penunjuknya, itu cek di dashboard ya. Nah, ini kalau misalnya panas atau overheat itu bisa kadang-kadang suka, kalau buat jalan, kalau ada beban ya, maksudnya bukan stasioner, buat jalan itu kan ada bebannya. Nah, itu bisa berebet atau bahkan mati. Ini juga penting untuk mengetahui overheat apa enggak. Itu yang penting teman-teman, indikator di dashboard teman-teman itu suhunya terpantau ya.
Nah terus yang selanjutnya adalah nih, cek pompa bensinnya. Pompa bensin saya menggunakan membran ya. Kalau teman-teman menggunakan rotak bisa langsung cek di aki ya, itu bisa nyembur apa enggak. Pastikan bisa benar-benar mensuplai kebutuhan karburator. Nah untuk yang bagian membran seperti ini, cara mengeceknya adalah ini kita lepas dulu yang menuju ke karburator, atau yang langsung di sini ya, langsung di membrannya yang sama-sama menuju ke karburator, entah mau yang dilepas yang bagian sini atau sini, terserah. Terus kalau sudah terlepas, nanti coba di starter. Nah kalau misalnya muncratnya kencang atau bisa kira-kira mensuplai karburator, berarti normal ya. Tapi kalau tidak keluar, nah kemungkinan ini tersumbat atau sudah rusak ya, sudah bocor membrannya. Bagian karet-karet yang memompa itu sudah bocor, jadi tidak bisa mendorong atau menyedot bensin ke karburator. Nah yang selanjutnya adalah ini coil. Nah coilnya saya taruh di depan karena maklum ya, coil lama. Kemarin pakai coil kering juga saya letakkan di sini agar kena angin ya, buat pendingin kalau pas jalan. Nah ini saya ganti coil yang lama lagi karena kemarin sempat berebet nggak enak, itu ternyata dari ini. Nah dari tutup delconya saya sudah ganti coil, ternyata masalahnya ada di sini, dan ini sudah terlanjur kepasang. Ya udah saya pakai aja buat sementara. Nah untuk pengecekan coilnya seperti ini ya. Kalau misalnya terlalu panas itu bisa mengakibatkan berebet, dan panas atau tidaknya itu kira-kira kalau dipegang tangan seperti ini, tangan kita masih betah atau masih tahan, itu insya Allah masih aman. Tapi kalau benar-benar panas dan kita nggak tahan pegang coilnya, berarti itu sudah overheat. Nah overheat akan mengakibatkan berebet ya, dan mati, dan akan kembali normal ketika coil ini dingin. Nah berarti coilnya bermasalah. Dan kalau tidak ingin berebet lagi, itu harus ganti coil ya, karena ini sangat penting. Ini adalah yang mensuplai pengapian sebuah mobil, itu ini coil. Saya sarankan kalau mengganti coil itu yang bagus ya, yang merek Denso atau apa, pokoknya yang benar-benar ori. Apapun mereknya yang penting ori. Soalnya kalau tidak ori itu nggak bakal awet. Saya pernah cuma sebulan itu sudah parah, ketika panas sedikit aja udah mati. Itu cuma harganya berapa ya, 200-an. Nah kalau yang bagus itu Bosch, harganya 750, tapi emang kualitasnya terjamin awet banget dan pengapian besar. Dan untuk selanjutnya adalah coba cek karbunya. Nah karbu bisa kotor ya, kita cek karbunya, kita bersihkan menggunakan karbu cleaner. Dan cek juga selang-selang vakumnya. Nah ini penting, karena kalau misalnya selang yang ke intake itu terbuka atau tidak tersambung, itu bakal RPM-nya emang gede tapi berebet, tidak stabil. Nah itu penting. Dan insya Allah saya nanti buatkan skema selang vakum yang baru ya, yang terbaru, yang lebih jelas. Insya Allah dalam waktu dekat ini, kalau ada kesempatan saya buatkan kembali. Kalau yang dulu sudah ada ya, tapi mungkin kurang jelas ya. Nah saya buatkan lagi yang lebih jelas, lebih detail insya Allah. Nah setelah cek semuanya kok masih belum ketemu, nah ini coba cek ini delconya, settingan delco ini. Nah bautnya dilepas ini ya, bukan dilepas tapi dikendorin aja ini sama ini, terus di geser kanan atau kiri
dikit ya. Maksudnya itu untuk mengajukan atau memundurkan pengapian. Biasanya kalau misalnya kurang pas, kurang maju atau kurang mundur itu nggak bakalan enak. Nah, ciri-ciri pengapian terlalu maju itu ketika digas itu akan ngelitik, nggak halus. Nah, tapi kalau misalnya terlalu mundur itu berebetnya parah dan pokoknya kurang enak ya, nyendal. Nah, yang pas itu ya kira-kira mendekati suara ngelitik itu tapi belum sampai ngelitik. Nah, kira-kira gambarannya gampangnya seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah terbiasa gampang ya, tapi kalau yang belum pernah atau emang pemula itu kira-kiranya masih takut salah ya. Nah, pokoknya kira-kiranya dimajuin tapi sebelum ngelitik ketika digas itu ada suara trik, pokoknya suaranya kasar ya. Nah, demikianlah video dari Classy Story, semoga bermanfaat bagi teman-teman ya, dan problem dari mobil teman-teman ini segera teratasi. Oke, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.